Ini dengan pengambilan atas sila. Jadi 1 hari full ini kita akan komitmen untuk menjaga 8 sila, di mana Pancasila, sila ketiganya Abrahmacharya, kemudian sila ke-6 Wikalabojana, yang artinya kalian juga akan hanya makan sebelum tengah hari. Naca Gita Wadita, kalian juga berkomitmen untuk tidak menonton tarian, mendengar nyanyian, memakai perhiasan dan seterusnya. Dan juga Ucasayana Mahasayana itu absen atau menghindari duduk dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Ya. Ikuti kata-kata Bante ya. Ahang Bante, Ti saranena saha, Atangga samana gatang, Uposata silang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang deta, Me bante, Dutiyampi, Ahang bante, Ti saranena saha, Atangga samana gatang, Uposata silang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang deta, Me bante, Tatiyampi, Ahang bante, Ti saranena saha, Atangga samana gatang, Uposata silang, Dhammang yacami, Anugahang katwa, Silang deta, Me bante, Ya mahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Ti sarana gamanang paripunang, Panati pada weramani sikha padang samadhiyami, Adina dana weramani sikha padang samadhiyami, Adina dana weramani
Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala Bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala Bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca Jita Wadita Wisuka Dasana Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca Sayana Mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca Sayana Mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sabbe Satta Awera Hontu Abhyapaja Hontu Aniga Hontu Sukhi Atanang Pariharantu Tisaranena saha atangga samanagatang uposata silang damang sadukang katoa apamadena sampadita. Sadu sadu. Oke. Ini kita masih menunggu atau bagaimana? Ya nanti Bante mungkin kasih usul digeser Ci, geser. Oke. Sebelum retret ada baiknya panitia itu mungkin siapkan satu bag ataupun juga seperti kantong karton untuk menitipkan. Jadi yogi-yogi yang datang dompet, handphone itu semua dititipkan di panitia. Tujuannya apa? Karena waktu kalian meditasi juga kalian nggak mungkin bawa-bawa dompet, nggak mungkin bawa-bawa handphone kemana-mana, terutama waktu meditasi jalan. Jadi untuk menghindari kejadian yang tidak menyenangkan, nah ada baiknya itu jangan berserakan seperti sekarang. Jadi kalau bisa siapin satu bag untuk masing-masing peserta, atau pesertanya mungkin udah bawa kantong kresek sendiri, disolatif sendiri, kasih nama sendiri. Nah jadi nanti waktu pulang, nanti bagnya diserahkan kembali. Nah jadi panitia itu bisa menyimpan barang-barang berharganya itu di mungkin di kuti atau di kamar yang bisa dikunci. Ya, jadi rapi ya. Jadi rapi. Jadi kedatangan yogi pun juga bukan seperti isi buku tamu begitu, tapi di register ada panitia yang menjaga di sana untuk mengamankan barang-barang milik pribadi.
Dan juga kalau ada yang pakai anting, ada yang pakai perhiasan juga diingatkan, karena nanti kita akan mengambil 8 sila begitu. Nah jadi kalaupun mereka pakai, nah mereka suruh ditaruh di bag tersebut. Ya, oke. Ya biasanya yang namanya retret meditasi, kita akan komitmen menjaga 8 sila. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya semangatnya itu sama seperti di zaman Buddha. Jadi di zaman Buddha itu kalau hari Uposatha itu hari libur. Nah, jadi mereka itu tidak kerja. Nah, mereka itu biasanya seharian berada di wihara untuk berlatih meditasi. Nah, jadi seperti hari ini ketika ada retret meditasi atau kita sebut ODM begitu ya, One Day Mindfulness. Nah, kita berusaha untuk menjaga pikiran kita, bahkan kalau yang namanya Pancasila itu kan hanya menjaga perbuatan dan ucapan. Nah, tetapi di sini kita menjaga yang namanya itu Atasila. Nah, jadi perbuatan dan ucapan ditambah sedikit mengurangi aktivitas batin. Nah, jadi yang biasanya aktivitas batin kita kemana-mana dengan menonton, dengan mendengarkan musik dan seterusnya. Nah ini kita jaga. Nah, jadi di sini sebenarnya 8 sila itu memang yang cocoknya ketika dijalankan di wihara atau di tempat meditasi begitu. Nah jadi di sini waktu menjalankan retret meditasi seperti ini, nah kita berusaha semaksimal yang kita bisa untuk menjaga pikiran kita ke objek meditasi setiap saat. Nah, jadi entah meditasi duduk, entah meditasi jalan, entah meditasi atau kegiatan di luar meditasi. Contohnya menunggu makan, pada saat makan, kemudian setelah makan, begitu. Ataupun terkadang perlu ke toilet. Nah, selama perjalanan ke toilet, pada saat di toilet dan juga kembali ke ruang ini, senantiasa menjaga objek meditasi setiap saat. Nah itu kalau kita lakukan secara konsisten, nah memang awal-awal ketika kita meditasi itu sangat sulit. Nah itu wajar, kenapa? Karena kita ini sedang merubah kebiasaan batin. Ya, jadi kalau di rumah pikiran kita tidak pernah kita jaga, yang kita ingin lakukan pikiran juga sudah melakukan terlebih dahulu begitu. Jadi pikiran sebagai pelopor. Nah, pikiran itu dia akan mengarahkan kemana. Nah, karena pikirannya itu terus kita arahkan ke sana, akhirnya kita bertindak sesuai yang kita pikirkan. Waktu meditasi itu kita merubah kebiasaan itu. Yang biasanya kita memikirkan sesuatu, biasanya kita itu menyenangi untuk memikirkan sesuatu tersebut. Nah, kita tahan, kita abaikan terus. Dan ini memang perlu perjuangan. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah, tetapi kalau kalian tidak menyerah, artinya kalian akan mengubah kebiasaan batin kalian. Habit batin kalian atau kebiasaan batin ini diubah sedikit demi sedikit. Mungkin sulit, tetapi kalau kita tidak coba, kalau kita tidak latih, kita tidak akan pernah bisa untuk menjaga perhatian kita, untuk menjaga batin kita. Nah, jadi oleh karena itu di sini ya Sang Buddha juga mengatakan apamadena sapadeta, begitu ya. Nah, jadi nasihat Sang Buddha ini sebenarnya adalah kita membawa ketenangan pikiran kita, sehingga dalam menjalankan aktivitas kita, nah kita itu penuh dengan kesadaran. Nah, tujuan Sang Buddha memberi nasihat seperti itu untuk apa? Nah, sebenarnya untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kalau kita mengetahui cara bekerjanya kama, nah kemarin ada yang bertanya seberapa menyeramkan
atau perenungan apa yang harus dilakukan untuk membuat pikiran kita itu lebih tenang dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam menjaga aktivitas sehari-hari itu perenungan seperti apa yang harus dijalankan. Nah, jadi yang seperti ini sebenarnya waktu kita hidup berkesadaran, kita ini sedang menjaga pikiran kita dari memproduksi karma buruk terus-menerus di batin kita setiap saat. Jadi menjaga karma buruk ini sebenarnya adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena karma buruk sudah menjadi kebiasaan kita. Ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, ketika kita berucap, nah biasanya itu diawali dengan karma buruk. Nah, tetapi ini yang mau kita ubah. Ini yang mau kita ubah sehingga setiap pikiran kita, perbuatan dan ucapan itu menjadi karma baik. Nah, meditasi itu adalah salah satu cara untuk mengubahnya. Dan cara yang paling terbaik yang Sang Buddha katakan, kenapa? Karena semua diawali atau dipelopori oleh batin. Nah, di sini kita tidak lagi merubah perbuatan dan ucapan, tetapi kita langsung merubah sumbernya, yaitu batin kita. Nah, jadi ini memang tidak mudah. Untuk meditasi, di sini ada yang baru pertama kali ikut meditasi? Baru pertama? Biasa kalau di wihara meditasinya apa? Hah? Kebaktian aja. Ya, jadi di sini yang Bante mau ajarkan seperti yang Bante jelaskan kemarin, Sang Buddha itu mengajarkan kita latihan yang disebut Anupubasika. Nah, jadi artinya itu adalah Sang Buddha mengajarkan kita latihan secara setahap demi setahap. Nah, jadi nggak ada di ajaran Buddha itu latihan yang langsung atau yang disebut jalan pintas. Nah, itu tidak ada. Nah, jadi di sini latihan yang dijalankan itu Sang Buddha mengatakan seperti menaiki anak tangga. Nah, jadi satu anak tangga, setiap satu anak tangga kita lalui begitu. Nah, lalu bagaimana awal kita menjalankan latihan ini? Nah, jadi kalau Sang Buddha menjelaskan yang disebut jalan mulia brosur 8. Nah, jalan mulia brosur 8 ini adalah jalan satu-satunya yang membuat kita untuk mencapai nibbana. Nah, kalau kita ringkas jalan mulia brosur 8 ini sebenarnya terbagi ke dalam 3 tahapan latihan yang disebut latihan moralitas sila, latihan samadhi atau konsentrasi yang kita sebut sebagai meditasi samatha, dan juga latihan kebijaksanaan yang kita sebut sebagai meditasi vipassana. Begitu. Nah, jadi ini adalah tahapan yang harus kita lalui. Nah, sekarang kita sudah berkomitmen untuk menjaga 8 sila. Nah, di sini kita sudah artinya menaiki satu tahapan. Nah, yang tidak kebanyakan orang pahami, yang tidak kebanyakan orang sadari, latihan moralitas ini sebenarnya mencakup banyak hal. Nah, kita mungkin hanya melihat yang disebut latihan moralitas sila itu menjaga 5 sila, 8 sila, 10 sila, bhikkhu sila, dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Nah, ada hal yang kedua yang kita sebut sebagai carita sila. Carita sila ini adalah perilaku moralitas. Nah, jadi kalau yang pertama itu yang disebut warita sila. Nah, jadi moralitas dalam menghindari perbuatan yang buruk. Nah, tetapi di sini yang satunya lagi adalah carita sila yang kita sebut perilaku. Nah, perilaku moralitas ini sebenarnya adalah kita menjalani sila secara aktif. Contohnya,
Ketika kalian lihat biku, nah kalian bersikap hormat. Mungkin anjali, mungkin namaskara, nah seperti itu. Ketika bertemu sama orang, nah di sini kita menyapa orang dengan gestur hormat dan seterusnya. Nah jadi sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, kemudian nilai-nilai yang kita bilang baik secara tradisi, contohnya mempersilahkan orang yang lebih tua itu antri makan terlebih dahulu di depan kita dan seterusnya. Nah ini yang disebut carita sila. Nah kita menjalani kewajiban-kewajiban kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak begitu. Nah itu kewajiban-kewajiban yang Sang Buddha katakan seperti itu sebenarnya kita sedang menjalani sila. Nah bahkan di dalam Ganaka Moggallana Sutta, Sang Buddha menjelaskan lebih banyak step-step silanya. Jadi contohnya waktu kita menjalani retret meditasi seperti ini, nah kita latihan kesabaran. Nah kesabaran ini itu juga dikatakan masuk ke dalam moralitas sila. Nah kemudian kita menjaga panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Contohnya waktu retret, nah kita jangan saling tatap-tatapan, tetapi kita senantiasa mengarahkan pandangan kita itu ke arah bawah. Nah Guru Bante selalu berkata, kalau kita di dalam meditasi, retret meditasi seperti ini, nah kita ada baiknya walaupun kita punya mata, nah kita harus menganggap diri kita itu seperti orang buta. Nah jadi jangan menggunakan mata itu untuk memunculkan aktivitas-aktivitas batin yang tidak baik. Nah begitupun juga walaupun punya telinga, nah ada baiknya kita seperti orang tuli. Nah jadi sikap seperti ini kalau kita jaga dalam retret meditasi, nah biasanya batin kita itu mudah berkembang. Kenapa? Karena kita yang biasanya itu menyenangi untuk melihat orang, mengkritik orang dan seterusnya, atau mungkin bahasanya apa ya, kepo ya. Nah jadi biasanya kepo, nah ini kita tidak peduli terhadap sekitar kita. Nah jadi yang harus kalian pedulikan dalam retret meditasi seperti ini adalah menjaga batin kalian. Gimana saya membuat batin saya ini selalu mengarahkan pikiran itu ke objek nafas masuk dan nafas keluar. Nah itu juga termasuk ke dalam moralitas sila. Begitu ya. Dan jadi sebenarnya itu ada banyak. Melatih kesabaran. Jadi ketika misalkan ada orang yang tutup pintunya kekencangan itu, yang sebelahnya mungkin kaget. Nah jadi mungkin yang dekat pintu kalau misalkan memang bisa yang ke tengah juga lebih bagus ya. Jadi biar menghindari gangguan. Kemudian ya kesabaran ini juga merupakan latihan moralitas. Nah setelah itu tahapan-tahapan ini kita lalui. Nah baru kita berlatih meditasi samatha. Yang disebut tahapan kedua, latihan konsentrasi. Nah, kenapa kita harus berlatih samatha atau samadhi, konsentrasi? Karena ini adalah awal bagaimana kita memurnikan batin. Bante sering memberikan permisalan, batin kita itu seperti gelas kaca. Gelas kaca yang airnya itu diisi oleh dua jenis sumber, air keruh dengan air jernih. Nah, kalau batin kita selalu membuka keran air keruh, di sini artinya kita selalu mengambil objek-objek di luar objek meditasi kita. Nah, itu kita terus membuka keran air keruh ini untuk mengisi gelas batin kita. Nah, kalau kita lakukan terus seperti ini, batin kita itu tidak bisa termurnikan.
Nah, kita tidak bisa memurnikan batin kita. Nah, ini yang harus kita ubah, kita harus tutup keran air keruh dan kita buka terus senantiasa keran air jernih. Artinya apa? Kita terus menjaga pikiran kita dari objek-objek rintangan batin, objek-objek pikiran berkelana, mikirkan keluarga, mikirkan anak, mikirkan harta, benda, dan seterusnya. Nah, yang pikiran-pikiran seperti itu harus kalian terus abaikan. Dan terus senantiasa menjaga perhatian terhadap objek meditasi, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Nah, dengan cara seperti itu, sedikit demi sedikit, kondisi batin kalian itu nanti akan tergantikan. Yang awalnya itu keruh, tidak bisa dilihat, nah menjadi sedikit-sedikit bisa melihat. Nah, ketika kondisi batin kalian itu murni, walaupun tidak sepenuhnya murni, tetapi sedikit murni, nah pada saat itu kalian akan mulai melihat fenomena-fenomena batin. Nah, artinya ada kemajuan dalam konsentrasi ditandai dengan tanda konsentrasi yang muncul di batin kalian. Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai nimitta, tanda konsentrasi. Nah, jadi kalau kalian terus jaga perhatian kalian di nafas masuk dan nafas keluar, nah pada saat itu pikiran kalian sedikit demi sedikit akan terkonsentrasi terus-menerus. Nah, jadi konsentrasi ini seperti kita menjaga momentum batin kita. Jadi jangan sampai dalam waktu ke waktu itu kita terus isi oleh pikiran-pikiran yang terus-menerus berputar di pikiran kita, menjadi pikiran yang biasanya itu muncul, kebiasaan pikiran kita muncul dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang harus kita hindari. Ini agar tidak bisa muncul di dalam rentetan kesadaran kita. Kalau kita senantiasa menjaga batin kita dari pikiran-pikiran yang biasanya kita pikirkan, menjadi terus-menerus di objek nafas masuk dan nafas keluar, nah ini kita sedikit demi sedikit akan memurnikan batin. Awalnya mungkin 1 detik, 2 detik, 3 detik, terus kalian tingkatkan begitu. Dan ini kalian harus berjuang. Memang awalnya itu nanti kalian akan merasa kayaknya capek. Memang untuk mengarahkan pikiran kita melawan kebiasaan itu akan capek. Tapi lama-lama Bante berharap ini akan menjadi kebiasaan kalian, mengganti kebiasaan yang lama. Yang awalnya kebiasaan yang lama itu selalu berkutat di dalam banyak pikiran, nah sekarang ini menjadi batin yang tenang. Nah, kalau kalian sudah bisa punya pola kebiasaan batin yang tenang, nah nanti mudah ketika kalian ikut retret kembali, nah batin kalian itu nanti akan berkembang. Konsentrasi kalian itu akan semakin dalam. Nah, ini yang kita harapkan. Begitu ya. Nah, memang retret seperti ini mungkin tidak bisa sampai ke konsentrasi mendalam, tapi ya Bante berharap dengan retret yang seperti ini kalian bisa bermeditasi dengan jelas. Kalian juga bisa mengetahui tahapan-tahapan meditasi itu seperti apa. Begitu ya. Nah, ini tujuan kita mengadakan retret seperti ini, dan juga ya tentunya untuk membentuk satu komunitas yang menyenangi atau yang suka dengan meditasi. Kenapa? Karena komunitas yang seperti ini juga penting. Ya, Bante dengar udah 2 bulan absen katanya. 2 bulan absen. Ya, memang Bante juga diminta dari bulan Februari, tapi Bante juga nggak punya waktu. Karena Bante sudah janji ke orang lain begitu. Jadi Bante nggak bisa ubah. Yang sebenarnya pun nanti hari Minggu besok Bante juga ada retret yang harus cepat-cepat gitu. Tapi karena Bante juga diminta sama Seda Ukun juga, jadi ya Bante usahakan. Nah, makanya Bante juga di hari-hari ini bisa datang ke Lampung ya, yang sebenarnya cuman transit 1 malam di Tangerang begitu, sebelumnya dari Makassar. Ya, tapi ini kenapa Bante juga bela-bela ke sini? Karena komunitas seperti ini penting.
Kenapa penting? Karena biasanya kalau tidak ada komunitas seperti ini, walaupun Bante suruh setiap hari latihan meditasi di rumah, itu nggak pernah dilakukan. Ya, kadang 5 menit, 10 menit pun juga nggak dilakukan. Nah, jadi komunitas seperti ini penting. Apalagi kalau kalian walaupun misalkan nggak ada guru, tetapi kalian komitmen untuk retret mandiri seperti ini gitu ya. Karena tempat juga Bante dengar bisa dipinjam setiap saat. Nah, artinya kalian punya banyak kesempatan untuk retret mandiri seperti ini. Nah, atau nanti kalau emang waktunya pas, ya Bante juga bisa memberikan interview online selama retret mandiri seperti ini. Jadi nanti di akhir retret ataupun juga di awal retret, Bante akan memberikan interview, begitu. Nah, dengan cara seperti itu, kalian jadi punya kebiasaan. Untuk melawan kebiasaan yang lama itu tidak mudah. Tetapi kita harus coba, kita harus semangat, kita harus usahakan, begitu. Ya, Bante juga meditasi. Dulu juga kita awalnya juga ikut komunitas meditasi. Nah, setelah meditasi mungkin awal-awal masih rajin. Nah, tapi udah seminggu 2 minggu lewat udah biasa lagi. Nah, ini kebiasaan yang memang sulit kalau kita nggak punya komunitas. Nah, apalagi kalau teman-temannya ngelihat juga, kalau di rumah kan anggota keluarganya juga nggak ada yang meditasi. Nah, gimana mau meditasi? Begitu. Nah, jadi ini yang perlu ditingkatkan dengan cara mengubah kebiasaan. Ya, Bante berharap dengan acara seperti ini kalian jadi lebih semangat ya, lebih semangat dalam meditasi. Kenapa? Karena meditasi ini penting. Kalau kalian nanti kapan-kapan Bante juga akan ajari mengenai cara bekerjanya kama. Nah, secara singkat, kama itu kita memproduksinya itu setiap saat. Kalau kita nggak menjaga pikiran kita, setiap saat itu kita memproduksi kama buruk. Yang artinya, potensi penderitaan buat kita di masa akan datang itu sangat besar. Penderitaan itu seperti apa? Penderitaan itu seperti kehilangan harta, pendek umur, penyakitan, dan seterusnya. Dan ini yang akan menjadi potensi kita di masa akan datang. Kalau kita tidak menjaga batin kita. Nah, jadi kalau kita melihat cara bekerjanya kama yang muncul setiap saat, nah kita tidak bisa menghindari kama-kama buruk. Kenapa? Karena sangat banyak. Di samsara, nah kita di sini terlahir sebagai manusia, apalagi kalian sekarang juga masih berpegang teguh kepada keyakinan kalian terhadap ajaran Buddha, artinya itu sebenarnya kalian punya potensi parami yang luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat gencar dalam mempromosikan agama mereka masing-masing, tetapi kalian masih berpegang teguh terhadap ajaran Sang Buddha. Nah, sebenarnya kalian tuh punya parami, kita sebut itu punya kesempurnaan yang luar biasa. Nah, tetapi walaupun kita terkondisi menjadi Buddhis, tapi kalau kita tidak menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan, nah itu akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kama itu bekerja setiap saat. Kita itu menjadi Buddhis itu tidak bisa terlindung oleh kama buruk. Kenapa? Karena walaupun sebagai Buddhis, kalau kita tidak tahu bagaimana menjaga pikiran kita, nah kita terus memproduksi kama buruk ini setiap saat. Dan ini yang sebenarnya yang Sang Buddha katakan yang sangat menakutkan dari yang disebut samsara. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana cara bekerjanya batin dan juga bagaimana cara kama itu bekerja, nah itu sebenarnya sangat menakutkan. Nah, intinya adalah kalau kita senantiasa setiap saat itu bisa mempertahankan perhatian kita terhadap yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana. Nah, perhatian yang bijaksana ini adalah objek-objek yang baik, seperti meditasi, objek-objek meditasi, ataupun juga
objek seperti misalkan Buddha Dhamma Sangha. Nah, agar apa? Agar ketika kalian melihat Buddha Dhamma dan Sangha ini, kalian selalu punya batin yang ingin melakukan kebajikan. Nah, seperti itu. Atau merenungkan Dhamma. Misalkan Sabe Sangkara Anicca. Ya, semua yang berkondisi tidak kekal begitu. Nah, tapi perenungan seperti ini kita cuma baca di rumah duka atau di koran-koran. Sabe Sangkara Anicca. Nah, tapi kita nggak pernah bilang atau merenungkan batin ini setiap saat. Karena Sabe Sangkara Anicca, tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu juga sebenarnya sama, Sabe Sangkara Anicca kalau kita memahami Dhamma. Nah, jadi ini juga kalau dengan perenungan Dhamma, kita juga bisa mengurangi aktivitas batin. Ya, jadi ada baiknya pun kita banyak mendengarkan Dhamma. Zaman sekarang juga mudah. Kalian tinggal buka YouTube, mencari ceramah Dhamma itu, topik apapun juga keluar. Begitu. Nah, ini ya, bagaimana cara kita mengubah kebiasaan batin kita ini penting, dan kalian bisa mulai dari punya komunitas yang baik sehingga kalian punya semangat yang baik waktu kembali ke rumah masing-masing. Nah, jadi dengan semangat ini biasanya kalian akan lebih sering mendengarkan Dhamma, punya pikiran-pikiran baik, bisa mempertahankan objek meditasi begitu. Nah, ini sebenarnya merubah pattern kebiasaan kalian di samsara. Nah, jadi yang dijelaskan sebenarnya mengubah takdir kalian begitu. Nah, kalau kalian ingin ke depan itu selalu bahagia, selalu hidup jauh dari penderitaan, nah ini jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Kenapa? Bante sering menjelaskan bahwa kelahiran di alam surga itu juga nggak membuat kita itu aman. Banyak dewa yang muncul di dalam surga itu langsung mati lagi. Kenapa? Ada dewa itu yang lupa makan. Kenapa dewa itu lupa makan? Karena dia melihat hal-hal yang dia senangi sampai dia itu lupa untuk mengkonsumsi nutrisi. Karena dikatakan tubuh dewa itu halus, ketika tidak ditunjang oleh nutrisi, dia akan langsung mati. Ada dewa yang meninggal itu karena iri hati. Dia tidak tahan melihat dewa yang lain itu punya istana, punya dayang-dayang itu yang lebih dari dia. Nah, pada saat itu karena iri hati membakar tubuhnya, mati juga. Dan ini dijelaskan di dalam sutta oleh Sang Buddha. Nah, artinya apa sebenarnya? Artinya kehidupan ketika kita mungkin berpikir bahwa dengan berbuat kebajikan kita bisa terlahir di alam bahagia, yang seperti ini itu kalau kita tidak punya kondisi pola batin yang baik, kita akan cepat selesai di kebahagiaan tersebut. Sebagai manusia pun juga sama. Kita terlahir sebagai manusia, ada manusia yang setiap saat itu selalu berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena dia berpikir setelah meninggal nggak ada apa-apa. Setelah meninggal ya selesai. Artinya mau buat karma baik atau mau buat karma buruk sama aja. Nah, jadi biasanya punya pandangan ekstrem seperti itu, mereka akan melakukan banyak keburukan. Nah, jadi kalau kita tidak memahami prinsip pola karma atau cara bekerjanya karma, nah kita akan terjatuh walaupun kita berada di posisi yang tinggi. Kita akan terjatuh walaupun kita itu sedang berada di kebahagiaan. Nah, ini yang kita merubah agar kedepannya kita selalu terlahir bahagia dan terus bisa mempertahankan kebahagiaan sampai kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi yang Sang Buddha katakan sebagai Nibbana. Nah, cara yang seperti itu tidak bisa kalian dapatkan dimanapun. Hanya di Buddha Sasana, hanya di ajaran Buddha yang mengajarkan hal seperti ini. Nah, jadi di sini rugi kalau kalian tidak berlatih apa yang Sang Buddha ajarkan secara mendalam. Ya, kita akan masuk ke
penjelasan meditasi. Setelah kita menjaga sila, lalu apa yang harus kita lakukan? Sang Buddha katakan kita harus mencari tempat yang sesuai. Ya, jadi di sini adalah tempat yang sesuai, memang dikhususkan untuk meditasi, dan juga panitia juga sudah menyiapkan segala hal untuk kalian nyaman meditasi di sini. Nah, artinya sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, kita harus mencari hutan, kita harus mencari tempat yang sunyi. Nah, kemudian waktu kita berada di tempat yang sunyi seperti ini, nah kita harus menghindari pikiran yang berkelana. Yang Sang Buddha katakan panca niwarana, 5 rintangan batin. Yang pertama, kemelekatan. Nah, jadi pikiran-pikiran yang muncul melalui kesenangan, contohnya kita memikirkan makanan yang enak, kita memikirkan keluarga, kita memikirkan harta benda kita, dan seterusnya. Itu harus kalian cut. Kalian harus sadar bahwa, oh ini adalah rintangan batin yang pertama, kemelekatan. Yang kedua, pikiran jahat. Nah, pikiran jahat ini ketika kalian memikirkan sesuatu, kemudian kalian itu membencinya. Nah, contohnya mungkin kalian memikirkan orang yang kalian benci begitu. Nah, kemudian kemarahan muncul, emosi muncul, dan ini harus kalian cut. Kalian tahu bahwa oh ini adalah rintangan meditasi yang kedua. Yang ketiga itu adalah ngantuk. Ya, berarti udah lihat muka-muka ngantuk. Ya, sebelum meditasi nanti bisa cuci muka dulu. Ya, cuci muka dulu. Nah, ruangan sini gelap. Jadi kalau ngantuk, kalian juga boleh ambil cushionnya, bisa meditasi di luar. Nah, biasanya itu kalau kita meditasi di tempat terang itu jarang ngantuk. Jarang ngantuk. Tapi ini karena nanti akan dimatikan, pasti gelap. Nah, jadi biasanya akan lebih ngantuk. Tapi keuntungan di sini lebih sunyi. Nah, jadi lebih bagus. Nah, tapi kalau ngantuk, daripada kalian ngantuk, lebih baik kalian ke depan, lihat matahari, lihat tempat yang terang dulu, kemudian meditasi di depan juga nggak ada masalah. Ya, jadi kalian mungkin bisa meditasi di koridor sini ya. Nah, untuk meditasi jalan, itu jangan di sini. Artinya kalian harus ada di luar. Mungkin kalian bisa pakai sendal kalian, itu berjalan di area paving. Ya, jadi area tempat mobil, ataupun di depan ada gazebo juga kalian boleh pakai begitu ya kalau panas. Nah, lalu yang keempat itu adalah udaca kukuca. Udaca itu pikiran berkelana, membuat batin kita gelisah. Bedanya apa pikiran berkelana dengan kita memikirkan keluarga dan seterusnya. Nah, pikiran berkelana yang keempat itu adalah pikiran berkelana yang random. Dia akan berputar antara satu objek dengan objek yang lain itu dengan sangat cepat, tanpa dia mengetahui sebenarnya dia sudah punya batin yang berkelana terus-menerus. Nah, ini yang sifatnya udaca. Kukuca itu adalah penyesalan. Nah, ketika kalian memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, nah itu juga kalian hindari. Kenapa? Karena ini adalah rintangan batin. Yang kelima itu adalah wicikica, keraguan. Nah, dalam meditasi itu kalian juga nggak boleh ragu. Tetapi bukan berarti kalian tidak perlu untuk mengetahui cara meditasi secara detail. Itu juga salah. Nah, jadi ragu itu dalam arti karena kalian tahu persis seperti apa cara bermeditasi. Nah, jadi keraguan ini tidak muncul. Nah, makanya untuk mengatasi keraguan, kalian harus banyak mendengarkan instruksi meditasi. Kalian harus banyak bertanya mengenai meditasi kalian sehingga keraguan ini hilang. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah rintangan-rintangan batin yang harus kalian hindari sewaktu meditasi. Nah, baru kalau rintangan batin ini kalian bisa singkirkan, otomatis Sang Buddha katakan konsentrasi kalian itu akan berkembang. Nah, lalu bagaimana kalian mengembangkan konsentrasi? Nah, yang pertama, Sang Buddha mengatakan kalian harus punya
sikap postur duduk yang bagus. Nah, jadi dengan lutut yang ditekuk, kemudian waktu menekuk lutut itu lututnya jangan disilang tapi disejajarkan, begitu ya, seperti ini. Ya, nah jadi dengan mensejajarkan kaki itu akan membuat kaki kalian itu tidak gampang kesemutan. Nah, kemudian yang kedua, punggungnya itu harus ditegakkan. Nah, jadi waktu meditasi itu usahakan punggungnya tegak tapi rileks. Jadi jangan dipaksakan. Nah, kemudian untuk posisi tangan kalian bisa atur senyaman mungkin. Nah, kalian bisa dikatupkan ataupun juga ditaruh di kedua lutut begitu. Itu tidak ada masalah. Senyaman mungkin. Nah, kemudian setelah itu menaruh perhatian di depan kalian, lebih tepatnya di mana? Di ujung lubang hidung. Nah, di mana di ujung lubang hidung atau bagaimana kita bisa menaruh perhatian di ujung lubang hidung? Sama sebenarnya seperti kalian itu mengarahkan perhatian kalian tuh kalau ke kaki kalian tuh sakit. Nah, jadi ketika lutut kalian sakit, kalian pasti akan mengarahkan perhatian kalian ke lutut kalian. Nah, sama seperti kalian mengarahkan ke lutut, nah ini sekarang kalian arahkan ke sini, area ujung lubang hidung. Nah, kalau tidak jelas sebelum meditasi, kalian bisa coba dengan menaruh jari seperti ini. Nah, jadi ketika menaruh jari seperti ini, kalian akan merasakan sentuhan di jari kalian. Nah, jadi ada nafas masuk dan nafas keluar. Menyentuh jari kalian, bukan menyentuh kulit di area sekitar ujung lubang hidung, tetapi di jari kalian. Nah, jadi waktu kalian mengangkat jari kalian, kalian harus bisa merasakan sentuhan nafas masuk dan nafas keluar itu seperti di jari kalian sebelumnya. Nah, itu yang disebut ujung lubang hidung. Nah, jadi kalian harus senantiasa arahkan perhatian kalian itu ke sana, ke area ujung lubang hidung. Nah, jadi waktu mengarahkan, nah kalian usahakan untuk mencatat ini nafas masuk, ini nafas keluar. Nah, jadi ketika menarik nafas, sepanjang menarik nafas, kalian harus menyadari nafas masuk. Di mana? Di ujung lubang hidung. Jadi di area sini aja. Nah, kalau diibaratkan seperti gergaji gitu ya. Nah, jadi ujung lubang hidung itu seperti ini. Nah, ini nafas masuk dari awal sampai akhir. Nafas masuk nafas keluar dari awal sampai akhir. Nah, kita perhatikannya hanya di sini. Jadi jangan masuk ke dalam lubang hidung. Tetapi hanya di ujung lubang hidung. Masuk awal, masuk. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Hanya di sini perhatiannya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tapi nggak bisa. Hah? Tangannya juga Tapi nggak boleh. bisa. Hah? Tangannya nggak begini. Boleh, boleh. Untuk posisi tangan itu bebas. Bebas. Tekanannya yang ke tangan ya, bukan yang di Ya. Ya. Batinnya tenang, tanpa pikiran berkelana, itu mudah untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar di ujung lubang hidung. Yang membuat kita sulit untuk melihat nafas masuk dan nafas keluar itu adalah pikiran kita. Nah, jadi kalau pikiran kita tenang, itu biasanya mudah untuk melihat. Ini kita hanya mengamati kan, bukan merasakan. Ya, mengamati. Seperti kita menonton televisi ya. Nah, kalian kan fokus tuh kalau nonton drama Korea. Nah, ini sama. Kalian harus fokus juga waktu nonton nafas masuk dan nafas keluar. Kok kesannya kalau merhatiin itu kita jadi ngikutin apa? Kayak ngatur nafas loh, masuk. Oh, jangan. Jadi justru kita harus melihat nafas secara alami. Jadi tanpa kita kendalikan, tanpa kita atur. Hah? Ya, titik sentuhnya itu seperti kayak kita taruh jari seperti ini. Kita merasakan sentuhan di jari. Waktu kita tidak pasang jari di sini, kita juga masih bisa merasakan sentuhan di sini.
Nah itu mengetahui nafas, melihat nafas dengan batin. Dan juga diusahakan waktu mengamati nafas dihitung. Jadi nafas masuk, nafas keluar, catat dalam batin 1, masuk, keluar, catat dalam batin 2, terus seperti itu. Hitung sampai 8. Mengingatkan kita kepada jalan mulai brosur 8, kita hitung 8, setelah 8 nanti masuk keluar 1, masuk keluar 2, sampai 8 nanti masuk keluar 1, masuk keluar 2, terus seperti itu. Sepanjang duduk meditasi. Ya, sepanjang duduk meditasi diusahakan menghitung nafas. Awalnya sulit, awalnya tidak nyaman, awalnya itu banyak emosi-emosi negatif yang muncul. Kenapa? Karena kita memaksakan batin kita yang awal itu berkelana, kita tarik terus, kita tarik terus, kita tarik terus. Memang tidak nyaman. Memang tidak nyaman. Tapi kita ubah kebiasaan kita yang lama itu seperti langsung ditarik seperti itu, memang akan terjadi struggling yang cukup kuat begitu. Penolakan di batin kita pun juga cukup kuat. Tapi kita harus usahakan terus seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, waktu meditasi jalan, sebelum kalian berjalan, nah kalian berdiri dulu di ujung tempat meditasi jalan kalian. Nah dengan posisi berdiri, pejamkan mata, kalian perhatikan ujung lubang hidung, menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Waktu kalian sudah menyadari, secara tenang mudah untuk melihat nafas masuk, nafas keluar, kalian buka mata, dengan pandangan mata ke bawah, kalian berjalan. Waktu berjalan, usahakan memperhatikan nafas, bukan objek yang lainnya. Memang objek lainnya itu juga pasti akan terlihat, tetapi usahakan terus menyadari nafas. Kalau misalkan nafasnya nanti sudah sulit dilihat, kalian berhenti dulu, berdiri di ujung tempat meditasi jalan. Nah, kemudian kalian pejamkan mata lagi, perhatikan ke ujung lubang hidung, menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Nah, itu prosedurnya terus diulang. Ya, tadi. Nanti mau nanya, kalau latihan meditasi kadang-kadang kan suka nggak kerasa tuh nafas. Yang kita tahu itu kilesa kita. Jadi kekokohan batin kita tuh terus gitu. Maksudnya silih berganti lah ya. Nah itu gimana tuh Bang? Jadi ada baiknya kita pakai perenungan Dhamma. Perenungan Dhamma dalam arti kita merenungkan bahwa kehidupan itu tidak pasti, kematian itu pasti. Nah siapa tahu pulang retret saya sudah mati. Ya, pikirkan nanti keluar gerbang kita mati. Nah, jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, pikiran kita itu akan men-skip banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak penting. Nah, jadi kalau kita punya sense of urgency atau punya rasa ketakutan, tapi ketakutan ini bukan ketakutan yang jelek, tetapi ketakutan yang baik. Ketakutan yang mengantarkan kita itu ke arah hal-hal yang baik. Nah, itu yang disebut samohika. Nah, kalau kita punya samohika seperti ini, biasanya pikiran-pikiran yang remeh itu akan hilang. Kalau kayak kita menyadari, oh kita tahu nih kita marah dalam kondisi, maksudnya batin kita kondisinya marah, kesal gitu. Nah itu apa yang diingat? Yaitu bahwa kehidupan itu tidak pasti, kematian itu pasti. Nah, jadi biasanya yang kita amati itu adalah proses kematian kita sendiri. Nah, jadi kita membayangkan bahwa satu saat kita akan mati. Satu saat kita akan mati dengan objeknya itu biasanya kalau bisa Anda ambil seperti mayat yang pernah Anda lihat, mayat perempuan yang pernah Anda lihat. Nah, itu Anda amati di batin Anda, mayat tersebut, kemudian Anda merenungkan kehidupan itu tidak pasti, kematian itu pasti. Kematian seperti ini akan terjadi kepada saya dan seterusnya. Nah, itu diulang terus menerus. Nanti biasanya membuat batin kita tenang. Objek yang mayat itu atau perenungannya kan? Pertama mayatnya dulu. Pertama mayat. Ya, mayatnya dulu, kemudian
melihat mayatnya Anda renungkan di batin, dicatat di dalam batin. Satu saat saya akan mati seperti mayat ini. Kehidupan tidak pasti, kematian pasti. Makasih Pak. Oke. Tanya Bante bentar. Apakah ada perbedaannya Bante? Mengamati napas pada saat mengamati napas dan pada saat mengetahui napas. Jadi yang disebut mengamati dan mengetahui itu sama. Jadi istilah, kenapa kita pakai dua istilah ini? Karena itu yang dicatat di dalam Tripitaka, janati pasati. Nah, jadi janati itu mengetahui, pasati itu melihat. Nah, maksudnya apa? Dua-duanya sama sebenarnya. Mengetahui dengan batin, melihat dengan batin. Nah, jadi objek Anapanasati ini adalah bagaimana kita melihat objek itu dengan proses kesadaran batin. Begitu. Jadi bukan proses dengan sentuhan kulit, tetapi kita harus menyadarinya itu dengan batin kita. Nah, bagaimana kita melihat batin? Seperti kayak kita mengingat sesuatu. Nah, itu adalah objek batin. Nah, ini bagaimana membuat napas kita itu sebagai objek batin. Nah, itu yang disebut mengetahui dan melihat napas. Ya, kalau tahap awal kita mulai duduk itu, apakah kita tidak bisa mengetahui napas? Oh, bisa. Apa kita Bisa. hanya bisa mengamati napas? Bisa, mengetahui napas bisa. Ya, dimulai dari kita menaruh jari seperti ini, kita bisa merasakan napas masuk dan napas keluar yang menyentuh jari kita. Waktu jari kita nggak ada, kita mengamati napas di lokasi yang sama. Iya. Ya, Satu lagi Bante. oke. Ya, silakan. Iya. Apakah mengamati napas itu dengan pikiran atau mengamati napas itu dengan kesadaran? Itu juga mengetahui napas. Oh, sama. Keduanya sama. Sama ya. Sama. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Mau ini disebut kesadaran, yang disebut pikiran, semua sama. Batin, ya. Kadang Sang Buddha juga memakai istilah kadang mano, kadang manodwara, pintu batin, seperti itu. Jadi sebenarnya semua sama. Ada yang disebut cita, kesadaran juga sama. Semua sama. Iya. Tapi kalau sewaktu duduk itu Bante, sewaktu duduk itu mengamati atau mengetahui napas itu, kita tidak tahu rasa duduk itu. Ya, itu bagus. Kenapa? Karena kita tidak mengalihkan pikiran kita ke sentuhan tubuh. Makanya kita nggak tahu posisi tubuh, kita nggak tahu kita sedang duduk. Nah, itu bagus, itu bagus. Artinya Anda fokus sekali ke nafas masuk dan nafas keluar. Itu harus dilanjutkan. Nanti tubuh hilang, itu juga bagus, itu sangat bagus. Bukan ada terasa perbedaannya berhubungan dengan ngantuk atau tertidur. Oh, kalau tertidur itu biasanya tidak tahu objek. Ya, itu tadi maksud saya. Iya. Hubungannya sama tertidur. Ya. Tapi itu tidak tertidur. Kalau tertidur kan tidak tahu kita lagi duduk. Oke. Apapun kegiatan apa. Oh, beda. Dia kan beda gitu ya. Beda. Ya, tetapi ini tidak tertidur. Ya, itu tidak tertidur, artinya itu bukan ngantuk. Tidak tahu sedang duduk. Tidak tahu. Apakah bisa itu terjadi? Ya, bisa. Bisa ya. Bisa. Nggak usah khawatir lah. Iya. Ya, hitung nafas dulu aja, hitung nafas. Enggak, maksud saya itu ada perbedaan nggak mengamati apa mengetahui. Nanti kita akan bahas di akhir. Oh iya. Kita akan bahas di akhir. Terima kasih Bante. Oke. Nanti mau nanya, kalau saat meditasi jalan itu juga tetap ngamatinnya yang objeknya yang duduk sama. Iya, sama. Nafas masuk, nafas keluar. Karena diusahakan setiap saat kalian walaupun bukan meditasi duduk, bukan meditasi jalan, bahkan waktu nunggu ngantri makan, waktu makan, kalau bisa usahakan terus nafas masuk, nafas keluar. Ya. Ya, satu lagi Bante. Ini meditasi jalan Bante. Terkadang kita bermeditasi jalan itu, saat kita berjalan itu,
memang kita ada keinginan mengamati atau merasakan setiap langkah. Ya. Tetapi bisa terjadi saat kita sedang jalan-jalan, kita tidak terasa atau kok sudah sampai ke sana. Ya. Nggak tahu soal kapan dia. Ya kalau bahasa yang kemarin itu lagi trance, lagi kesurupan. Iya, ya gitu. Itu yang ingin saya tanya itu apa penyebabnya, Bante? Penyebabnya itu asati, tidak penuh kesadaran. Tetapi tetap mengamati waktu berjalan itu, tetap mengamati. Maksudnya tidak tahu itu saat kita jalan itu kok terus sampai gitu. Tapi kita tetap tahu, kita langkah kita tahu. Nah, jadi yang lupa lingkungan gitu, kira-kira gitu, kayak blank apa gimana? ya justru kalau kita meditasi, kita harus punya sikap seperti itu. Kita harus tidak tahu apa-apa di sekitar kita itu yang terbaik. Bahkan badan kita pun kita nggak tahu itu lebih bagus. Badan kalian kalau kalian terkonsentrasi dengan baik, bahkan duduk 2 jam kalian nggak kesemutan. Walaupun kalian kesemutan, tapi kalian nggak sadar kalian kesemutan. Itu yang paling bagus. Iya, yang ingin saya tanya itu penyebabnya itu atau kesadaran kita. Ya, nanti di akhir ya, di akhir. Terima kasih, Bante. Oke, kita fokus meditasi dulu ya. Kalau enggak meditasi nanti. Oke, kita mulai 1 jam meditasi, kemudian diikuti dengan setengah jam meditasi jalan ya. Nanti panitia akan bunyikan bel ya. Bel untuk kalau sekali bel apa? Sekali bel itu apa? Duduk. Kalau 2 kali bel jalan ya. Ya, sekali bel duduk, 2 kali bel jalan, 3 kali bel selesai ataupun makan gitu ya. Oke. Itu efisiensi mereka kalau jalan tuh ikut itu. Ya. Ya, jadi untuk yang duduk, kalian bisa duduk di sini ataupun duduk yang di koridor di luar sini. Untuk yang jalan, kalian harus jalannya itu di paving ataupun di beton ya. Bukan di keramik, bukan di area keramik gitu. Oke. Pak Nitya ada yang mau disampaikan lagi? Kalau misalkan waktu meditasi jalan tapi masih seru duduk, itu boleh lanjut? Nggak, orang udah di tank. Ya, jadi kalau kalian mau lanjut duduk, itu dipersilakan terus duduk walaupun itu jam meditasi jalan. Tapi jam meditasi duduk itu nggak boleh digunakan untuk meditasi jalan. Paham ya? Ya, tapi kalau ke toilet boleh, tapi untuk meditasi jalan nggak boleh. Nah, toilet itu nggak boleh digunakan di toilet yang di kamar ini, tetapi kalian harus menggunakan yang di belakang sana 2. Kalau yang di sini tuh untuk khusus nanti ya. Jadi jangan digunakan dan tidak jalan dulu. Enggak, Bante juga nggak pakai karena itu kayaknya rusak juga. Jadi kalau dipakai itu baunya keluar. Kemudian ya apa lagi ya? Pas yang nanti pas udah selesai jam 11 itu berarti mereka kan mau dana, mereka kan nggak ngobrol. Ya, selama retret ini Noble Silent. Nah, kalian jangan bicara satu dengan yang lainnya. Kalaupun memang harus bicara, artinya ada satu keperluan mendesak, kalian bicaranya itu hanya dengan panitia. Ya, hanya dengan panitia atau dengan Bante. Ya, jadi untuk meditasi jalan di koridor ini juga tidak diperbolehkan ya. Di luar ini, di koridor sini tidak diperbolehkan. Di bagian dapur, depan toilet juga tidak diperbolehkan. Jadi hanya di luar. Ya, hanya di luar. Oke ya, kita mulai meditasinya ya.